Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Putri Farita Widianti dengan NIM 240210104116. Di sini saya sebagai host. Tema podcast kali ini, Startup Pendidikan di Indonesia Mendorong Inovasi dan Aksesibilitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fajrin dengan NIM 240210104030. Saya di sini sebagai narasumber 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resa Mahmuda dengan NIM 240210101451. Di sini saya sebagai narasumber 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Ventino Azaro dengan NIM 240210104124. Di sini saya sebagai narasumber 3. Selamat datang di podcast kali ini. Kita ngobrolin berbagai hal yang menarik seputar dunia bisnis, teknologi, dan inovasi. Nah, hari ini kita akan ngebahas topik yang deket banget nih sama kehidupan sehari-hari. Nah, terutama buat kalian yang pernah merasakan dunia pendidikan. Coba bayangin, dulu kalau mau belajar tambahan harus bimbel. Biaya mahal, capek perjalanan. Nah, sekarang tinggal buka aplikasi di HP, semua materi yang ada di genggaman, startup kayak Ruang Guru, Zenius, Pahamivi, itu beneran udah ngubah cara kita belajar. Nah, di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang Ruang Guru sebagai salah satu cara pionir, inovasi apa yang mereka bawa, dampaknya buat kita, dan sampai tantangan yang mereka hadapi di Indonesia. Kita nggak bakal bahas ini sendirian nih. Nah, karena hari ini saya ditemani dengan 3 teman narasumber saya yang bakal kasih perspektif menarik dari pengalaman mereka. Yuk, langsung aja kita kenalan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai narasumber. Dan yang pertama ada Nabila Fajrin. Yang kedua ada Resa Mahmuda. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Dan yang terakhir ada Ventino Azaro. Gimana kabarnya kamu? Boleh dong sharing pengalaman kamu waktu belajar sebelum ada teknologi secanggih ini? Alhamdulillah kabar saya sih baik. Wah dulu sih aku inget banget kalau misalkan dulu gak ngerti pelajaran, aku ini ada 2 opsi. Yang pertama ini tanya ke temen, dan yang kedua cari di buku cetak. Kadang juga ke warnet untuk mencari materi tambahan. Kalau sekarang kita tinggal nonton video di aplikasi sudah bisa. Iya, zaman dulu itu kalau ngerjain PR itu emang warnet sih solusinya. Nah, kalau Resa sendiri gimana? Apakah ada perubahan atau gimana? Benar juga, aku dulu kalau les itu ya harus ke tempat tinggalnya, bayarnya mahal, dan pulangnya itu malam. Dan itu capek banget. Tapi sekarang dengan adanya startup pendidikan semuanya menjadi lebih fleksibel. Nah, setuju banget nih. Teknologi ini emang beneran lebih gampang sih. Nah, menurut Fenty sendiri gimana? Apalagi yang rumahnya beda daerah. Coba ceritain dong gimana? Apalagi buat yang jauh tinggal di kota nih, startup ini juga penyelamat loh. Dia bisa berjalan tanpa harus pindah ke kota. Nah, itu dia. Startup ini nggak cuma bikin akses jadi lebih gampang aja, tapi juga membuka peluang usaha bagi banyak orang. Tapi di balik ini mereka ada banyak cerita menarik, mulai dari tantangan membangun platform, adaptasi sesama kebutuhan siswa, dan sampai prediksi masa depan pendidikan digital. Nah, jadi siap buat ngobrol lebih dalam lagi yuk. Kita mulai pembahasannya. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Emang banyak orang yang paham apa itu startup, tetapi beberapa orang itu belum paham yang benar-benar startup. Nah, mungkin sendiri, apa sih pentingnya startup itu di era digital ini? Secara sederhana, startup itu bisnis rintisan yang berfokus pada inovasi baru dan juga berbasis teknologi. Bedanya dengan bisnis lain, startup ini bergerak secara cepat, fleksibel, dan juga mudah mencari solusi buat
masalah di masyarakat. Seperti itu. Banget, dan kenapa penting? Karena startup terutama di bidang pendidikan bisa menjawab semua kebutuhan yang belum tercukupi. Misalnya itu akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil. Dan startup kayak Ruang Guru ini tuh ngasih kesempatan belajar yang sama buat semua orang, dan tidak peduli orang tersebut tuh tinggal di kota-kota besar maupun di pelosok. Intinya startup itu bukan cuma buat bisnis doang ya, tetapi bisa menyelesaikan masalah sosial, terutama di pendidikan. Yang aku salut sih, mereka terus berinovasi. Salah satu keberadaannya yaitu Ruang Guru Adventure, yang dimana pembelajarannya ini seperti main game, jadi gak ngebosenin buat kita. Selain itu, Ruang Guru ini ngembangin AI buat personalisasi pembelajaran, yang dimana siswa ini dapat pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, ngomongin tentang startup pendidikan. Susah banget sih buat gak nyebutin Ruang Guru ini. Mereka ini menjadi salah satu pemeran utama di industri ini. Nah, menurut kalian sendiri, coba ceritain dong perjalanan Ruang Guru dari awal hingga sebesar ini. Awalnya sih Ruang Guru ini berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman. Mereka ini memiliki visi, yaitu memiliki akses pendidikan terjangkau yang berkembang menjadi video pembelajaran, latihan soal, bahkan bimbingan UTBK. Itu sih. Mereka nggak cuma kasih materi pembelajaran aja, tetapi memanfaatkan teknologi untuk kita menjadi interaktif dan personal. Namun kalian, inovasi ini berkembang kemana ya arahnya? Aku rasa sih kedepannya tuh mereka lebih fokus ke teknologi AI dan analitik datanya sih. Nah, coba bayangin ya kalau ada sistem yang bisa mengidentifikasi kelemahan siswa dan langsung juga ngasih rekomendasi apa sih materi yang perlu diulang. Dan itu menjadi pembelajaran tuh lebih efektif dan efisien tuh. Kita kan udah bahas soal tentang inovasi dan perjalanan Ruang Guru. Nah, di sini aku penasaran banget nih, apa sih dampak terbesar yang dihadapi oleh startup ini di masyarakat? Dampak positif terbesar itu adalah dalam pemerataan akses pendidikan, yaitu yang dulu pernah dialami oleh siswa yang tinggal di daerah terpencil, yang susah dapat materi, video pembelajaran, tetapi dengan adanya Ruang Guru ini, mereka dapat belajar tanpa berpindah ke kota besar. Startup pendidikan ini bikin proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, di mana siswa ini dapat membuat waktu belajarnya sendiri, jadi cocok buat yang punya aktivitas lain atau buat yang mau belajar di luar jam sekolah, seperti itu. Setuju sih, cuman pasti ada tantangan yang dihadapinya. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh startup itu sendiri? Yang paling jelas itu sih soal akses internet dan infrastrukturnya ya. Karena meskipun teknologi udah maju, tapi tuh nggak semua daerah itu mempunyai jaringan internet yang stabil, dan ini bikin beberapa siswa itu masih kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital tersebut. Selain itu, adaptasi budaya ini selalu menjadi tantangan, karena nggak semua guru dan siswa itu selalu nyaman dan senang dalam metode belajar online ini. Dengan adanya Ruang Guru ini harus bisa memiliki platform yang mudah digunakan dan menarik, karena agar mereka dapat belajar di sana dengan betah dan nyaman. Seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari yang kita bahas tentang apa itu startup, terus Ruang Guru dan inovasinya, terus dampak dan tantangan startup yang dihadapi. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pesan dan kesan dari kalian? Manfaatin ya teknologi sebaik mungkin, karena sekarang belajar itu nggak harus mahal atau susah diakses. Kalau ada kesempatan buat belajar dari dunia startup pendidikan, jangan ragu buat explore ya. Buat startup pendidikan tetap diinovasi, tapi jangan lupakan tujuan utama yaitu mempermudah akses pembelajaran buat semua orang, karena pembelajaran yang berkualitas itu adalah hak semua orang. Ingat ya, kalau teknologi itu alat bantu, semangat itu ada pada diri sendiri, tetapi hasil akhirnya itu tergantung usaha kita.
Saran dari kalian ini bagus banget sih. Terima kasih untuk Nabilatul Fajrin, Reza Mahmuda, dan Fenty Nur Azharo atas sharing atau pengalaman kalian di podcast ini. Semoga para penonton bisa terinspirasi dari kita semua. Kami dari Universitas Jember Fakultas FKIP dan Prodi Pendidikan IPA pamit undur diri. Follow dan subscribe. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.